Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi teman-teman, ketemu lagi di channel saya di pendidikan ya. Jadi udah lama nih saya udah ninggalin tentang channel pendidikan, dan kali ini saya akan membahas tentang bilangan bulat ya. Jadi materi kali ini tuh cocok banget buat kalian dari kelas 4 sampai kelas 6 SD dan juga kelas 7 hingga SMA ya. Mungkin buat kalian yang masih belum paham tentang bilangan bulat, nah kita akan kupas tuntas tentang bilangan bulat nih kali ini ya. Oke, jadi buat kalian yang baru gabung nih, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya, karena saya di sini bakalan memperkenalkan dan juga mengajari tentang materi-materi yang berkaitan tentang kesulitan kalian ya. Jadi entah apapun itu, tetapi yang jelas di sini mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang soal-soal eksak ya. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk aja langsung ke materinya ya. Jadi gini teman-teman, untuk materi yang kali ini kita akan membahas bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke bilangan bulat, kita harus tahu konsepnya nih. Jadi jangan dihafalkan, tapi kalian harus paham konsep ya. Ingat, kalian harus paham konsep, bukan hafalan ya, karena soal matematika itu ataupun soal yang berbau-bau eksak itu semuanya harus dilogika dan harus dipahami ya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya akan membuat konsep sederhana tentang bilangan bulat ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami adalah yang namanya bilangan bulat itu ada dua ya. Bilangan bulat ada dua, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kedua hal ini adalah suatu suatu hal pokok yang akan ada dalam bilangan bulat ya. Karena bilangan bulat itu mulai dari di atas 0 hingga di bawahnya 0 ya. Nah, oke. Untuk konsepnya, saya akan membuat konsep sederhana seperti ini teman-teman ya. Ketika positif digabung dengan positif dan negatif digabung dengan negatif, kedua-duanya akan menghasilkan nilai positif. Ingat teman-teman ya, konsepnya seperti itu. Tapi ketika dia itu berlawanan, positif ketemu negatif dan juga negatif ketemu dengan positif, hasilnya akan negatif ya, atau minus. Nah, bagaimana konsep ini bisa diterapkan? Sebentar ya. Saya akan membuat konsep lagi. Ingat teman-teman ya, di mana hasilnya sama, positif ketemu positif dan kemudian negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif. Dan positif ketemu negatif ketemu dengan negatif ketemu positif, itu nanti hasilnya akan minus atau hasilnya akan negatif ya. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang konsep yang kedua, nanti teman-teman kita harus mencari tanda terlebih dahulu ya. Nanti akan kita praktekkan ya. Jadi jangan bingung dulu. Saya akan menjelaskan secara pelan ya. Tanda itu akan diperoleh dari nilai yang paling besar ya. Dari angka yang paling besar ya. Oke. Ingat ya. Kemudian konsep yang kedua, kita harus mencari nilai hasilnya. Hasil diperoleh dengan cara apa? Dengan cara dijumlah atau ditambah dan dikurang. Nah, dari kedua konsep ini kalian harus memahami ini ya teman-teman ya. Jadi bilangan bulat ada dua, bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Ketika positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif ya. Kalau positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, hasilnya akan negatif ya. Kemudian untuk mencari hasilnya, kita harus mencari tandanya. Tandanya terlebih dahulu. Tanda yang diperoleh adalah tanda dari nilai yang paling besar atau angka yang paling besar, dan kemudian kita menentukan hasil dengan cara ditambah atau dikurang. Kita langsung masuk prakteknya ya. Ingat ya, masih ingat konsepnya teman-teman ya. Saya akan contohkan di sini teman-teman ya. Negatif 6, negatif 7 sama dengan berapa ya. Sekarang kita langsung lihat, mencari tandanya dulu ya. Ingat tadi konsep yang pertama, mencari tanda ya. Tanda diperoleh dari nilai yang paling besar.
antara 6 dan 7 lebih besar mana? 7, oke. 7 itu memiliki tanda di depannya adalah negatif. Kita tulis saja negatif. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita langsung masuk konsep tadi. Negatif ketemu negatif diapakan teman-teman? Ditambah atau dikurang? Ditambah, karena sama ya. Maka 6 ditambah 7, maka 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka hasilnya adalah negatif 13. Masih bingung? Kita ulangi lagi ya. Kita ambil contoh yang lain. Misal, negatif 8 ditambah 2. Ya. Kita harus menentukan tandanya terlebih dahulu. Ingat ya, tandanya terlebih dahulu. Tanda diperoleh dari nilai yang paling besar. Antara 8 dengan 2, lebih besar mana teman-teman? Betul, 8 ya. Maka dari itu, tanda yang diperoleh adalah tanda yang ada di depannya angka yang paling besar, yaitu 8. Berarti tandanya adalah negatif. Kita tulis negatif. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita harus mencari hasilnya. Hasil diperoleh dari mencari tanda kedua-duanya. Ini ada min, ini ada plus. Maka hasilnya apa tadi teman-teman? Kalau berbeda antara negatif dan positif, dikurangi kan? Nah, setelah itu kita masukin lagi angkanya 8, 2. 8 kurangi 2, 6. Berarti hasilnya negatif 6. Mantap ya. Kita ulangi lagi ya. Kita kasih contoh lagi nih biar paham. Misal, negatif 9 dikurangi 10. Ya. Kita lihat tandanya terlebih dahulu. Diambil dari mana? Diambil dari nilai yang paling besar ya. Kita ambil nilai yang paling besar adalah 10. Berarti di depan 10 tandanya negatif. Tulis saja negatif. Ya. Kemudian setelah itu kita lihat tandanya dua-duanya. Negatif ketemu negatif ditambah. Berarti 9 ditambah 10 adalah 19. Bisa kan? Lagi ya. Supaya lebih paham. Misal negatif 10 ditambah 3. Berarti kita harus mencari tandanya terlebih dahulu, diambil dari nilai yang paling besar, yaitu 10. Berarti tanda di depan 10 adalah negatif. Kita tulis saja tandanya negatif. Ya. Setelah itu, kita ambil tandanya kedua-duanya, ini ketemu ini. Negatif ketemu positif, dikurang. Nah, maka dari itu 10 kurangi 3, yaitu adalah 7. Udah teman-teman ya. Gampang ya. Sekarang, kalau misalnya ketemu dua tanda, gimana nih Pak? Jangan Pak ya, Mas aja. Saya ketuaan deh. Kita ambil, misal contohnya adalah negatif 10 dikurangi negatif 2. Nah, teman-teman ya, ada dua tanda di sini. Kita harus ubah terlebih dahulu ya, dari konsep yang awal. Min ketemu min atau negatif ketemu negatif berubah menjadi apa? Pintar, jadi plus ya. Oleh karena itu, kita tulis lagi teman-teman ya. Pokoknya jangan malas untuk nulis lagi. Berarti berubah menjadi plus 2. Ingat ya, ini berubah menjadi plus. Nah, barulah ini bisa dihitung ya. Kita mencari apa dulu? Mencari tandanya. Tanda diambil dari yang paling besar, berarti 10. Berarti tandanya adalah negatif. Oke. Kemudian kita cari tandanya dari sini. Negatif ketemu positif, negatif. Atau artinya 10 dikurangi 2, berarti 8. Gitu teman-teman ya. Lagi ya, misal ketemu dua tanda lagi nih, misal 10 dikurangi negatif 5. Nah, karena ketemu dua tanda kita harus ubah ya. Kita harus ubah terlebih dahulu menjadi 10 min ketemu min adalah plus. Oke, plus 5. Nah, berarti 10 ditambah 5 adalah 15. Jangan dipikir ya, karena 10 tambah 5 tidak ada rumus ya, langsung aja 15 ya. Kita ambil lagi contoh lagi supaya paham. Negatif 15 ditambah negatif 2. Ada ketemu dua tanda, berarti harus diubah dulu teman-teman ya. Negatif ketemu positif, negatif. Kita harus tulis lagi di sini. Negatif 15 dikurangi 2. Nah, baru setelah itu kita masuk konsepnya. Kita ambil nilai yang paling besar, yaitu 15, berarti depannya 15 adalah negatif. Tulis dulu negatif. Kemudian, ini ketemu ini. Negatif ketemu negatif, hasilnya ditambah. Maka dari itu 15 ditambah 2, 17. Selesai. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal campuran ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah membuat soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Silakan kalian jawab bareng dengan saya ya. Nomor 1 terlebih dahulu ya. Untuk nomor 1, min 15 ditambah negatif 2.
karena dua tanda, ada yang dua tanda, berarti kita harus ubah terlebih dahulu. Kita tulis lagi nih teman-teman ya. Jadi di sini ketemu dua tanda harus diubah. Kita tulis lagi, min 15, min ketemu plus, min, betul ya. Nah, setelah itu kita harus cari konsepnya, yaitu mencari nilai yang paling besar ya. Nilai yang paling besar antara 15 dan 2 adalah 15. Oleh karena itu tandanya di depan 15 adalah negatif. Kita tulis negatif, ya kan? Nih, dari nilai 15 paling besar. Oleh karena itu, setelah itu kita harus mencari hasilnya. Hasil diperoleh dari apa ketemu apa nih teman-teman ya. Negatif ketemu negatif, berarti ditambah. Berarti 15 ditambah 2, yaitu hasilnya 17. Sudah selesai ya. Kita masuk ke yang 2. Ada ketemu dua tanda lagi, negatif 10 dikurangi negatif 2. Karena ini ketemu negatif, berarti oleh karena itu kita harus ubah menjadi satu tanda. Negatif ketemu negatif berubah menjadi positif ya. Berarti kita ubah, tulis lagi, min 10 ditambah 2 ya. Setelah itu kita kembali ke konsep. Mana yang paling besar? Negatif 10 ya. Negatif 10 dilihat dari nilai antara 10 dan 2, paling besar 10. Nah, kita lihat tandanya di depan 10 negatif, kita tulis negatif ya. Kemudian setelah itu kita lihat tandanya. Apa ketemu apa? Di sini ada negatif, di sini ketemu positif. Negatif ketemu positif dikurang, berarti 10 dikurangi 2 ya, sama dengan 8. Selesai ya. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Min 15 min 2. Antara 15 dan 2 lebih besar mana? 15. Berarti 15 di depan 15 tandanya negatif, kita tulis negatif. Gitu ya. Kemudian kita lihat tandanya. Negatif ketemu negatif. Berarti hasilnya adalah ditambah atau positif. Oleh karena itu berarti 15 ditambah 2 berarti 17. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita melihat angka di sini bilangan bulatnya adalah 10 dan 3. Antara 10 dan 3 lebih besar 10, berarti depan 10 tandanya negatif. Kita tulis negatif ya. Kemudian negatif ketemu positif adalah dikurangi. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Selesai ya. Kemudian min 15 min 3. Ada dua tanda, harus diubah terlebih dahulu. Tulis lagi, min 15, min ketemu min adalah hasilnya positif, pintar ya, 3. Kemudian setelah itu kita harus mencari nilai yang paling besar, yaitu antara 15 dan 3. 15 paling besar, di depan 15 depannya ada negatif, tulis dulu negatif ya. Kemudian negatif ketemu positif, ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Jadi 15 dikurangi 3 yaitu sama dengan 12. Pintar ya. Kemudian min 12 min 3. Ada ketemu dua tanda, harus diubah dulu teman-teman ya. Min ketemu min plus. Oke, berarti tulis lagi 12 plus 3 atau 12 tambah 3 sama dengan 15 ya. Kemudian negatif 15 min 3 ya. Berarti di sini ada berubah dua tanda ya. Jadi min ketemu min plus. Berarti 15 plus 3 sama dengan 18. Pinter ya. Terakhir teman-teman ya, ada konsep yang harus kalian ketahui, yaitu nilai yang sama. Contoh, min 5 plus 5. Min 5 min 5 atau 5 plus 5. Nah, ini nih biasanya yang salah teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kita lihat di sini, kalau misalnya nilainya sama dan ininya berbeda, pasti hasilnya 0. Ibaratnya gini, kalian punya utang 5, tetapi dibayar 5, otomatis kalian udah nggak punya utang, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di sini teman-teman ya, kalian lihat tandanya di sini, ini 5, ini 5, tetapi tandanya adalah sama. Min ketemu min, ya. Berarti hasilnya akan ditambah. Kita lihat tandanya di sini. Kalau misalnya angkanya sama, berarti hasilnya adalah nilainya akan sama juga. Tandanya tulis saja negatif, ya. Sama seperti ini. Ini kan misal 5 ditambah 5. Hasilnya di depannya adalah ada plusnya, ya kan? Berarti tandanya sebenarnya positif juga nih teman-teman, ya. Karena ini nilainya negatif dan negatif, positif dan positif. Beda dengan yang di atas, ini positif dengan negatif, ya kan? Nah, oleh karena itu di sini hasilnya pasti kalian harus akan jumlah, ya. Karena min ketemu min ditambah, plus ketemu plus juga ditambah. Berarti 5 tambah 5 10. 5 tambah 5 plus 10. Gitu, teman-teman ya. Jadi konsepnya ketika kalian menemukan angka yang sama, kalau ininya berbeda pasti hasilnya 0.
ya. Tapi kalau ininya sama, hasilnya akan sama-sama kuat, berarti nilainya akan ditambah dan tandanya akan tetap, ya. Itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian yang belum paham bilangan bulat. Kita akan ketemu lagi di sesi setelah ini. Tetap tunggu di channel Kita Bisaya ya, di channel dengan pembahasan yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, saya Anggi Pratama. Terima kasih, ketemu lagi di Kita Bisaya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.